Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai praktikum kesetimbangan cairan organik yang merupakan bagian dari praktikum kimia fisik 1. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari cara penentuan dan perhitungan konstanta keseimbangan melalui percobaan praktikum ini didasarkan pada dua reaksi ini, yaitu reaksi esterifikasi, yaitu reaksi ke kiri suatu asam karboksilat bereaksi dengan alkohol dengan bantuan katalis asam yang nantinya akan membentuk suatu ester dan air. Dan begitu pula sebaliknya, apabila suatu ester bereaksi dengan air dengan bantuan katalis asam akan berubah menjadi suatu asam karboksilat dan suatu alkohol. Nah, ini kedua reaksi ini, yaitu reaksi hidrolisis yaitu ke kanan dan reaksi esterifikasi ke kiri, membentuk suatu kesetimbangan reaksi. Dengan reaksi, maka tetapan kesetimbangan yang bisa dihitung melalui Kc sama dengan konsentrasi C pangkat C dan konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A dan konsentrasi B pangkat B. Dalam percobaan ini dilakukan 7 perlakuan. Yang pertama adalah HCl saja dengan air. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui berapa HCl nantinya yang ada dalam sistem ketika setimbang. Kemudian yang kedua sampai ke 6 adalah reaksi hidrolisis, karena di sini ditambahkan etil asetat dan juga tanpa ditambahkan asam asetat. Jadi, nah, untuk reaksi yang nomor 6 ini nanti dilihat bagaimana nilai K-nya, maka nanti dapat terlihat apakah dia si esterifikasi ataukah hidrolisis. Nah, yang untuk reaksi nomor 7 adalah reaksi esterifikasi, karena dia pada awal reaksinya tidak ada etil asetatnya. Kemudian pada mula-mula dia ada asam asetat, dan kemudian juga dilakukan penimbangan masing-masing larutan yang dilakukan dalam praktikum ini. Jadi massa yang ada di sini itu diperlukan untuk menghitung mol awal pada tiap-tiap reaktan pada tiap-tiap perlakuan juga. Seperti yang tadi, nanti kita untuk mengetahui berapa mol asam asetat mililiter asam asetat, berapa mol dapat diketahui dari massa yang telah dihitung tadi atau ditimbang tadi. Kemudian di sini diketahui volume titrasi menggunakan larutan NaOH 2 molar. Nah, di sini didapatkan 2, yaitu 1 dan 2 karena dilakukan duplo. Fungsi titrasi dalam praktikum ini adalah untuk mengetahui jumlah asam asetat yang terbentuk. Jadi nanti asam asetat yang terbentuk dapat diketahui dari mol titrasi NaOH. Mol titrasi NaOH sama dengan mol asam yang ada dalam sistem, di mana dalam sistem telah kita ketahui ada 2 asam, yaitu HCl sebagai katalis dan juga asam asetat yang terbentuk. Reaksi ini dilakukan selama 1 minggu. Jadi dilakukan selama 1 minggu untuk mencapai titik kesetimbangan. Untuk melakukan perhitungan awalnya dimulai dengan menghitung jumlah semua mol mula-mula tiap reaktan. Jadi dapat dimulai dengan menghitung jumlah HCl, kan dalam semua perlakuan ditambah untuk mol HCl hanya dihitung berdasarkan perlakuan 1. Jadi massa HCl dalam sistem mol NaOH pada perlakuan 1. Nah, nantinya juga dihitung massa HCl dalam sistem. Ini fungsinya adalah untuk menghitung berapa massa H2O yang diberikan larutan HCl itu sendiri. Nantinya dapat digunakan untuk menghitung mol H2O, di mana mol H2O itu adalah massa H2O dibagi MR H2O. Ini adalah contoh perhitungannya. Misalkan kita dalam perlakuan 1 menitrasi
didapatkan bahwa volume titik akhir titrasi tidak tercapai ketika 0,3 ml NaOH bereaksi. Nah, maka mol NaHCl dalam sistem adalah ini. Kemudian kita hitung massa HCl dalam sistem. Nah, massa HCl dalam sistem adalah mol HCl atau mol NaOH pada perlakuan 1 kali mR HCl. Mendapatkan nilai ini, maka nanti kita dapat mengetahui massa H2O dari HCl, itu massa tertimbang kurangi massa HCl. Nah, kemudian untuk massa H2O total, kita dapat ketahui dari massa H2O yang kita timbang ditambahkan massa air dari HCl yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Maka nanti kita dapat menghitung nilai mol H2O dari massa H2O total tadi. Kemudian juga dilakukan perhitungan untuk masing-masing mol etil asetat apabila mol etil asetat, mol etanol, dan juga mol asam asetat. Nah, ini dihitung pada tiap-tiap perlakuan. Jadi apabila suatu perlakuan menambahkan sejumlah mol etil asetat atau etanol atau asam asetat, itu yang dihitung. Nah, nanti hasil akhirnya adalah kita mengetahui atau mengisi tabel berisi mol mula-mula reaksi. Jadi nanti tabelnya seperti ini. Jika tidak ditambahkan jika tidak ditambahkan asam asetat atau etanol atau etil asetat dalam sistem tersebut, maka tidak dimasukkan mol yang tersebut. Jadi cukup digaring atau di strip atau dituliskan 0 saja. Melanjutkan ke perhitungan titrasi, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam titrasi ini kita menghitung mol asam asetat yang terbentuk apabila reaksinya itu adalah reaksi hidrolisis. Namun ketika reaksi tersebut adalah reaksi esterifikasi, maka kita menghitung mol asam asetat yang tersisa. Nah, jadi pada dasarnya kita di sini menghitung mol asam asetat ketika kesetimbangan. Jadi mol asam asetat yang kita ketahui dari titrasi adalah asam asetat dalam keadaan setimbang. Karena kita juga mengetahui ada peran dari HCl dalam titrasi tersebut, maka mol asam asetat yang terbentuk dapat dihitung melalui mol NaOH pada perlakuan tersebut dikurangi dengan mol NaOH pada perlakuan pertama, sehingga secara matematis adalah sebagai berikut. Nah, namun sebagai contoh perhitungan, jika volume NaOH titrasi pada perlakuan itu adalah 1,2 dan volume NaOH pada perlakuan 1 adalah 0,3, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, nantinya mol asam asetat ini akan dimasukkan pada tabel jumlah mol asam asetat pada saat setimbang. Nah, ini dilakukan atau diulangi untuk semua perlakuan kecuali perlakuan 1. Nah, tabel perhitungan reaksi stoikiometri yang mungkin adik-adik sudah tahu, jadi ada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah, tadi kita telah mengetahui jumlah mol ketika mula-mula nanti dimasukkan sesuai percobaan. Nah, nanti untuk volume untuk mol asam asetat C3COH ini dimasukkan sesuai perhitungan sebelumnya tadi, sesuai perhitungan ini. Jadi nanti yang diisi adalah M tabel mula-mula sesuai percobaan atau sesuai perlakuan, dan juga mol asam asetat ketika timbang. Nanti ini dapat mempermudah kalian untuk menghitung berapa jumlah etil asetat yang tersisa, jumlah H2O yang tersisa, dan jumlah etanol yang
terbentuk. Nah, ini yang tadi saya jelaskan adalah untuk reaksi hidrolisis. Nah, sebaliknya, apabila yang reaksi yang berlangsung adalah reaksi esterifikasi, maka kita dengan tabel ini akan mengetahui berapa jumlah etanol yang tersisa, jumlah asam asetat yang tersisa, kemudian H2O yang terbentuk, dan etil asetat yang terbentuk. Nantinya setelah kita ketahui semua jumlah mol etil asetat, H2O, asam asetat, dan etanol pada saat setimbang, akan dihitung menggunakan rumus KC. Nah, di sini dicatat bahwa CAB ini yang dimasukkan bukanlah mol tetapi konsentrasi. Jadi konsentrasi yang digunakan adalah mol suatu senyawa tersebut pada keadaan setimbang dibagi volume total dari sistem tersebut. Jadi misalkan untuk etil asetat nanti, misalkan etil asetat yang didapatkan adalah 1 mol. Nah, nanti kan kita juga mengetahui berapa mililiter etil asetat yang ditambahkan dalam sistem, H2O yang ditambahkan dalam sistem, asam asetat yang ditambahkan dalam sistem, dan etanol yang ditambahkan dalam sistem. Serta jangan lupa untuk menghitung volume HCl yang ditambahkan. Nanti semuanya di total itu menjadi volume larutan atau volume sistem. Begitu. Jangan lupa satuannya adalah liter. Nanti setelah didapatkan KC untuk masing-masing perlakuan, akan dapat disimpulkan arah reaksi dari reaksi tersebut berdasarkan nilai KC. Sekian, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.